Tentu saja, semakin rendah tekanannya, semakin besar tekanannya. Hampir setiap inci tekanan tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jika Anda tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk masuk lebih dalam dengan mudah, itu akan menjadi kontraproduktif. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghancurkan batu giok yang diberikan Penatua dan melarikan diri ke sini. Oh lala. Tubuh Qin Yichan menyapu cairan kental True Origin, mengeluarkan suara halus air, sementara sosoknya masih berenang ke bawah. Pada posisi Jomo mencapai 10 zang, tubuh Qin Yichan terasa sedikit kewalahan oleh tekanan yang luar biasa. Di garis pandangnya, beberapa siluet samar telah berhenti di sini dan mulai diserap dan dibudidayakan. Lebih jauh ke bawah, kecepatan Qin Yichan berangsur-angsur mulai melambat, karena tekanan dari daerah sekitarnya semakin kuat dan kuat. Bahkan jika tubuhnya sekuat dia, kulit di permukaan tubuh terasa seperti sensasi kesemutan. Meledak karena terjepit. Dan ketika tekanan itu melonjak, Qin Yichan hampir telanjang, dan sinar cahaya kemasan terus-menerus mengalir ke tubuhnya, yang merupakan kekuatan yang sangat istimewa. 100 cahaya emas refinements. Tanda seru. Di mana sinar cahaya kemasan telah berlalu, Qin Yichan dapat merasakan bahwa seluruh otot, darah, dan bahkan sel-sel kecilnya secara bertahap menjadi panas, seolah-olah sedang ditempa dalam tungku pil. Sungguh energi ajaib. Merasakan perubahan ini, mata Qin Yichan memancarkan kejutan. Awalnya tubuh berdagingnya sudah kuat sampai tingkat tertentu. Perbaikan tubuh biasa sulit untuk mencapai hasil yang baik. Dia hanya bisa mengandalkan Supreme untuk perlahan-lahan marah. Tidak mengharapkan. Dalam hal ini, bisa ada efek penempaan seperti itu. Panjangnya hanya lebih dari 10 kaki. Itu sudah memiliki efek seperti itu. Bagaimana dengan itu? Kilatan kegembiraan melintas di mata Qin Yichan, dan sesaat pikiran muncul. True Origin meletus dari dalam tubuh. Tiba-tiba, cairan True Origin diperas dan dibuka di sekelilingnya. Dengan desakan dari True Origin, kengerian tekanan itu tiba-tiba menghilang. Mulut Qin Yichan membangkitkan senyuman, dan kemudian dengan cepat menukik ke bawah menuju cepat di bawah. Setelah memacu True Origin, kecepatan Qin Yichan meningkat pesat, dan saat kedalaman penyelamannya meningkat, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam jangkauan penglihatan dan persepsinya. Semakin jauh ke bawah, cahaya kemasan 100 penyempurnaan semakin intens, dan Qin Yichan terkejut menemukan bahwa pada saat energi emas bersentuhan dengan asal sejati di dalam tubuhnya, asal sejati di dalam tubuhnya berubah menjadi berdengung. Itu bergetar seperti itu, seperti serigala lapar, bertemu dengan lezat, dan melahapnya dengan sikap serakah. 100 penyempurnaan cahaya kemasan menghilang secara bertahap di permukaan tubuh Qin Yichan di bawah penyerapannya yang gila. Dari kejauhan, dia seperti dewa perang emas. Dan Qin Yichan saat ini, masih terus menyelam ke bawah. Penurunan seperti itu, ketika Momo mencapai kedalaman 30 zang, dia akhirnya berhenti secara bertahap. Karena di sini, bahkan mendesak True Origin, Qin Yichan merasakan sedikit tekanan. Qin Yichan melihat sekeliling, dan dalam pandangan itu, ada banyak sinar kemasan. Dibandingkan dengan kedalaman 10 zang, cahaya kemasan 100 perbaikan di sini tidak diragukan lagi kaya dan banyak. 100 refinement golden light di sini sudah cukup bagiku untuk berlatih, jadi ini dia. Qin Yichan berbisik di dalam hatinya. Dia mengingatkan tetua tentang Bei Hao Dian sebelum dia masuk, dan bukanlah langkah bijak untuk masuk lebih dalam. Lakukan apa yang kamu bisa. Dia menemukan tempat dan duduk di tempat itu. 100 penyempurnaan cahaya kemasan adalah jenis energi yang sangat istimewa, seperti terbentuk dari ribuan palu, 100 penyempurnaan dari True Origin. Ketika 100 refinements golden light menyusup ke dalam tubuh, itu memiliki efek memadamkan tubuh, dan setelah diserap, itu dapat secara efektif meningkatkan basis kultivasi pribadi dan membantu menerobos alam. Dapat digambarkan sebagai satu gerakan, dua keuntungan. Saat jalur cahaya kemasan menyusup ke dalam tubuh, seperti jarum emas kecil, menempel di tubuh Qin Yichan, rasa sakit itu secara alami terbukti dengan sendirinya. Namun, di bawah rasa sakit ini, fisik Qin Yichan telah meningkat secara efektif. Pada saat yang sama, lebih banyak cahaya emas 100 refinements diserap ke dalam dantiannya. Pada saat tertentu, napasnya tiba-tiba naik. Alam menengah. Ada kilatan kegembiraan di mata Qin Yichan. Dia telah terjebak di tahap pertama puncak kekaisaran-kekaisaran selama beberapa waktu. Tetapi belum ada terobosan. Tetapi dia tidak mengharapkannya. Hanya beberapa menit di bawah danau suci ini, dan dia telah mencapai terobosan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sedikit jauh ke dalam danau. Saya tidak tahu seberapa dalam danau suci ini. Dia telah mencapai 30 zang, tetapi dasarnya masih dalam. Di sini, sudah ada efek seperti itu. Jika turun ke level yang lebih dalam, efeknya secara alami akan meningkat secara eksponensial. Namun, dia segera menghentikan ide itu. Meski fisiknya kuat, ia juga merasa tubuhnya seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tahukah Anda, danau suci-suci ini tidak disiapkan khusus untuk murid kekaisaran.
Meskipun danau suci itu tak terduga, itu pasti tidak berada di kedalaman kerajaan kekaisaran. Kemudian, Qin Yichan terus menyerap cahaya kemasan 100 perbaikan, dan fisik serta alamnya meningkat pesat. Di tepi danau, para sesepuh masih berbicara dan tertawa. Kali ini murid gerbang luar yang memasuki danau suci, dan harapan mereka untuk murid gerbang luar ini tidak tinggi. Bahkan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk memberikan sekte luar 30 tempat. Anda tahu, murid gerbang dalam, terlepas dari bakat atau kekuatan bawaan, harus jauh melebihi murid gerbang luar. Jadi menurut mereka, melakukan ini hanyalah pemborosan sumber daya tanah suci. Ini membuat mereka sedikit tergores. Namun, dikatakan bahwa Holy Lord berbicara secara langsung, dan tentu saja, tidak ada yang berani tidak setuju. Sua. Tapi 10 menit kemudian, ada murid gerbang luar yang menghancurkan jade dan muncul di tepi danau. Pada titik ini, dia berlumuran darah, tubuhnya terkoyak, dan dia tidak tahu berapa banyak luka. Dapat dilihat bahwa dia 9 kematian dan masih hidup. Jika dia tidak menghancurkan liontin giok itu, dia mungkin akan mati di bawah danau. Pada saat ini, wajahnya tertekan dan menyesal. Mampu menduduki peringkat 30 besar di sekte luar menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan. Namun, dia terlalu rakus dan tenggelam terlalu dalam. Jadi dia hanya menghancurkan batu giok itu selama lebih dari 10 menit. Para sesepuh yang menonton ini menggelengkan kepalanya. Anak muda adalah anak muda. Itu terlalu agresif dan tidak mendengarkan nasihat. Sebelum turun ke danau, mereka akan mengingatkan mereka. Tetapi orang-orang ini hanya merasa menonjol dari masa. Akibatnya, bukannya bertambah sedikit, mereka malah cedera. Ini sedikit berharga.